kita kira orang-orang kafir yang sekarang ini ahlul fatrah. Tidak. Ya, jangan salah mendengar, simak betul-betul. Nanti dibuat di media sosial, kata Ustadz Sumitra, orang kafir ahlul jannah katanya. Padahal sudah dijelaskan, yang ahlul jannah sekalipun menyembah Tuhan selain Allah adalah ahlul fatrah. Orang kafir sekarang di mana pula ahlul fatrah? Tiap saat 5 waktu didongahnya suara azan. Kan sampai dakwah itu sebetulnya. Mana pula ahlul fatrah? Ya, paham ya kira-kira ya? Orang kafir sekarang masuk neraka, khalidina fiha abada. Masuk dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya. Kalau ada nanti yang mengatakan kepada kita, semua agama itu sama, tak usah cerita, paham liberal itu. Ya, kalau ada sekarang, ada orang berceramah, semua agama sama katanya. Ya, semua agama sama. Nah, itu tak usah ragu, tak usah risau. Nah, udah, Ustadz berpaham liberal. Ya, sekularisme. Ya, sekuler. Beda sekuler dalam kenegaraan, beda dengan sekuler dalam agama. Kalau sekuler dalam kenegaraan, itulah dia berhukum selain Al-Quran dan Sunnah, hukumnya undang-undang. Namanya negara sekuler. Ya. Kalau sekuler dalam agama itu yang bahaya, paham liberal. Sampai mereka menafsirkan ayat hurrimat alaikumul maitatu waddahmu walahmul khinjir. Lahmun itu artinya apa bahasa Indonesianya? Daging. Apa kata mereka? Yang haram itu hanya daging babi aja. Ya, Allah tak menyebut tulangnya, kikilnya, lemaknya. Ya, Allah tak menyebut itu. Jadi yang haram cuma dagingnya, selain itu tak haram. Nah, itulah paham gila. Ya. Itu namanya kias aulawi. Kalau kita belajar usul fikih, ya itu namanya kias aulawi. Kenapa Allah menyebutkan lahmun? Allah tak menyebutkan tulang detail gitu. Tulang tak disebut, lemak tak disebut, kikilnya babi tak disebut. Kenapa hanya daging? Sebab lazim yang biasa dimakan manusia adalah daging. Kalau daging aja udah haram, apa lagi yang lainnya? Ya sama itu. Itu namanya qiyas aulawi. Sama tentang hukum kodok sholat. Ya. Nabi hanya memerintahkan orang yang tertinggal sholat karena lupa dan tidur aja yang dikodok. Nabi tidak menyebutkan orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja wajib dikodok. Jadi menurut kami, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tak wajib dikodok. Karena tak ada perintah Nabi dalam hadis itu, katanya begitu. Yang diperintah Nabi cuma orang yang tidur dan lupa. Nah, di sini tak belajar usul fikih dia. Kalau kita belajar usul fikih, ada namanya bab kias. Kias itu banyak, ya. Kias itu banyak. Kias ma'al farid dan macam-macam, ya. Ada namanya kias aulawi, ya. Kalaulah orang tertidur dan lupa saja disuruh Nabi mengqadha, orang tidur lupa tuh mukallaf enggak kira-kira? Itulah pertanyaan dulu. Orang tidur mukallaf tidak? Tidak mukallaf. Berarti tidak terbeban taklif, hukum syara. Jadi kalau ada orang tidur ngigau, kan ada orang tidur ngigau berjalan, diambilnya gelas, diminumnya tuak, berdosa tidak dia? Tidak berdosa. Kenapa? Karena tidur dia, ngigau. Ya, orang tidur tak tertaklif hukum. Kalau orang yang tidur lupa, yang bukan mukallaf saja disuruh Nabi mengqadha sholatnya, macam mana lagi orang sadar macam kita? Lebih tentulah berat untuk mengqadha. Itu dia. Ya. Oh tidak Ustaz, kami mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi. Nabi cuma memerintahkan tidur dan lupa. Itu juga lah bilangnya. Udah bilang kias aulawi tak diterima juga. Nah, ini jalan terakhir. Oke lah, kami ikut jalan pikiran Anda. Kamu mengatakan hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah, Nabi hanya memerintahkan untuk mengqadha sholat kalau tidur dan lupa. Nabi tidak menyebut orang yang sengaja meninggalkan sholat mesti diqadha. Kalau begitu, ada ayat yang mengatakan
Allah Ta'ala berfirman, wala takul lahumah uff. Janganlah kau mengatakan kepada orang tuamu. Yang Allah perintahkan jangan mengatakan Allah tidak mengatakan wala tumbuk huma, wala tendang huma. Berarti karena Allah tak mengatakan ya, jangan lepuk orang tuamu, jangan tunjang orang tuamu. Yang Allah katakan cuma jangan berarti boleh melepuk orang tua. Ya, tapi kan pahammu tadi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya aja yang dibuat. Kan gitu, paham dengan logikanya kan gitu kan? Allah tidak mengatakan jangan tendang mereka, jangan tumbuk mereka. Yang Allah katakan cuma jangan katakan Berarti mengatakan tak boleh. Menumbuk, menunjang, melepuk boleh. Karena tak ada larangan dari Tuhan. Nah, tidak begitu pahamnya. Makanya tadi pakai dalil qiyas aulawi. Kalau mengatakan saja, itu pun ulama tafsir menafsirkannya beda-beda. Ya, ada yang mengatakan bermuka masam. Ya, ada yang mengatakan di situ maknanya berkecak Ya gitu. Ya, apa? Bercopak kalau di sini bahasanya. Ya. Udah, boleh dulu ke kodai ini, belacan. Gitulah. Sibuk kali gitu ya. Gitu aja. Dikojokan juga tapi gitu deh. Apa tadi bahasanya? Mencopak. Itu. Itu banyak multi tafsir itu. Sampai ya ketika diperintah orang tua, hati tidak ridho kita kojokan juga, tapi hati mendongol kalau hati ya bahasanya. Mendomal ya hati itu mendongkol atau apalah bahasanya di hati. Memang tak terucap dia, cuma hatinya nih tak sonang lah dongkol disuruh orang tuanya. Itu juga termasuk jadi bukan saja bermuka masam, berkecap apa tadi itu ya. Nah itu tuh mencopak ya. Nah itu termasuk Jadi kalau hanya sekedar itu saja tak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu makin lebih tak boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Itu dia. Antalah. Tak usahlah bahas mereka. Kang poning lagi kepala odan. Nah, jadi intinya ahlul fatrah mutlakon ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Dalilnya. Tidaklah kami akan mengazab kalian hatta nab'atsa rasula. Ya sehingga telah kami utus seorang rasul kepada kalian. Itu dalil. Jadi karena pada waktu itu tidak ada rasul yang diutus kepada mereka, tak sampai dakwah nabi kepada mereka, maka ahlul fatrah mutlakon masuk surga walau dia menyembah Tuhan selain Allah. Dalilnya surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu dia. Dan ini pendapat ya a'immatinal asy'ariyah. Ini pendapat ulamanya Asy'ariyah min ahlil kalam, ya dari kalangan ulama tauhid, wal usul, ulama usul fikih, wasyafi'i minal fuqaha ala anna man mata walam tablaghu da'wata yamutu najian katanya. Jadi pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan asy'ariyah, baik dari ulama tauhid, ulama usul, ulama fikih, mereka berpendapat orang yang mati sebelum diutus seorang rasul kepada mereka ahlul jannah. Nah, jadi ayah ibu Nabi kesimpulannya apa? Ayah ibu Nabi di surga, ahlul jannah. Jadi kalau ada nanti bercerita-cerita ceramah di YouTube atau di mana dengar kita ayah ibu Nabi ya neraka, itu tak usah hiraukan. Adapun hadis yang mengatakan inni abi wa abaka finnar, kata Nabi. Ya, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Kemarin sudah kita jelaskan hadis itu hadis ahad. Ya, hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah di dalam masalah akidah. Ya, itu hadis ahad. Nah, itu pula yang dibesar-besarkan kaum apa tadi itu ya? Itu ya. Suka kali bilang ayah ibu Nabi neraka. Tak usah urus ayah ibu Nabi. Ya, saya paling terekam jelas di ingatan saya itu Tuan Guru almarhum kita menjelaskan begitu.
Ya, bahwasanya jangan ayah omak Nabi awak urus. Ayah kau urus, surga pun di neraka. Ayah orang pula diurus-urus, katanya gitu ya. Surga pun neraka. Ayah awak sendiri urus. Ayah omak awak sendiri urus. Surga apa neraka. Jangan ayah Nabi diurus-urus, kata beliau. Allahu yarham. Dah, kita lanjut. Dan apabila engkau ketahui akan ahlul fatrah lepas atau selamat mereka itu daripada neraka, niscaya engkau ketahuilah akan bahwasanya dua ibu bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas atau selamat keduanya daripada neraka karena keduanya itu daripada ahlul fatrah. Jelas ya? Nah, jadi pendapat yang muktamad, ayah ibu Nabi adalah ahlul jannah karena mereka adalah ahlul fatrah. Tetapi keduanya itu daripada ahlul Islam karena barang yang diriwayat bahwasa Allah Ta'ala menghidupkan ia akan keduanya. Kemudian daripada bangkit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beriman keduanya dengan Nabi. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang Rasul, ayah ibu Nabi dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali hanya sebatas untuk mengucap dua kalimat syahadat. Ya, kemudian setelah mengucap dua kalimat syahadat, mereka pun dimatikan, diwafatkan Allah kembali. Ya, ada sebuah riwayat seperti itu. Dan karena inilah berkata setengah mereka itu maksudnya adalah ulama. Haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fahba ummahu wa kaza abahu li imanin bihi fadlan munifa. Terus itu syair itu ya. Fasallim fal qadimu biza qadirun wa in kana al hadisu bihi do'ifa. Ya, artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala akan Nabi itu akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan, dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi amat kasih sayang. Allah Ta'ala itu sangat kasih, sangat mencintai, sangat mengasihi Nabi Muhammad SAW. Maka menghidup ia akan ibunya. Jadi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayah ibunya. Ya, Nabi SAW, ya ayah ibu Nabi. Dan demikian lagi bapaknya, karena beriman keduanya dengan Nabi, padahal karunia yang amat mulia, maka taslimkan olehmu, maka Tuhan yang qadim itu amat kuasa dengan demikian itu. Dan jika adalah hadis dengan dia itu dhaif sekalipun, walaupun hadis yang mengatakan bahwasanya tadi kan ceritanya gini, Allah sangat mengasihi baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kita pernah cerita di sini, seingat saya, kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Musa sendiri pun, Nabi ini jelas pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Berarti artinya apa? Kalaulah Nabi Musa jadi umat Nabi Muhammad, status kenabian Nabi Musa telah hilang. Tapi beliau rela, nggak apa-apa aku nggak jadi nabi lagi. Yang penting aku jadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat banyak kelebihan yang Allah berikan daripada umat-umat terdahulu. Makanya sampai membuat iri Nabi Musa alaihissalam untuk kepingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin kita sudah ceritakan apa diantaranya. Ya, dipastikan terkabulnya doa. Ya, kemudian kedua dipastikannya masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun dosa kita, kan itu kan ujung-ujungnya masuk surga. Cuma jangan disampaikan nih di luar-luar kecuali di makom taklim. Kalau di makom taklim, di majelis ilmu sampaikan tak masalah. Ya, kita nih ya ujung-ujungnya banyak apapun dosa kita, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Cuma janganlah bermimpi pula, dah aku buat maksiat aja lah, ujung-ujungnya aku masuk surga. Dikira di dalam neraka itu sodok. Padahal satu biji tetesan api neraka jatuh ke dunia, lebur dunia nih.
Satu tetes. Berapa banyak api neraka tuh melebur awak? Ya, nah, itu dia. Jadi di makom taklim tak masalah disampaikan. Artinya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Enaklah kita ini udah, ya. Syukur kita hidup setelah masa sahabat. Ya, kita hidup jauh di masa setelah masa sahabat. Kita kadang ngomong asal. Apa kata kita? Enak kali lah jadi sahabat Nabi. Ya, kenapa pula? Iyalah tiap hari duduk-duduk sama Nabi, katanya ya, bercengkrama dengan Nabi. Kalau iman-iman macam awak nih, hidup di masa Nabi, bukan jadi sahabat Nabi awak, jadi Abu Jahal Abu Lahab. Ya, tak cocok. Ya, iman macam kita nih, siapa yang sanggup menghabiskan hartanya yang dikumpulkan, kekayaan raya, kaya raya diberikan semuanya untuk Nabi. Ini ya Rasul untuk dakwah. Ada kita begitu? Hah? Ada? Tak ada. Jadi jangan bermimpi sodop betul jadi sahabat Nabi. Ya memang sodop. Bagi mereka bukan bagi kita. Ya kalau kita nih hidup di zaman Nabi bukan jadi sahabat tapi jadi Abu Jahal Abu Lahab. Makanya bersyukur kita nih hidup di zaman sekarang nih, yang iman kita nih masih seginilah. Ya, kadar keimanan kita masih seperti ini. Syukurlah kita. Ya, kalau kita nih, siapa sanggup ya dilibas, dicambuk Bilal bin Rabah, disiksa sampai luka-luka badannya, murtad kau. Kalau awak, iyalah murtad lah, tak tahan lagi odan ni. Honda kau apa? Yang penting tak apalah, jangan bunuh aku. Kalau kita, ada yang sanggup begitu? Ya, jalan kaki menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, berjalan kaki. Ya, sekarang ada tol, sodok Medan Indrapura 2 jam pun sampai kan itu kan. Nah ini mungkin kita di zaman Nabi, kalau hidup di zaman Nabi, ayo Ustaz Isa katanya ya, apa Nabi kawani aku, temani aku hijrah. Iyalah sampai pertengahan jalan. Panas betul ya Rasulullah. Udahlah tak tolak lagi awak ni dah. Ndak balik ayolah ke Makkah. Murtad-murtad pun tak mengapa lah katanya ya. Itu kalau iman-iman macam kita nih. Jadi bersyukur. Pertama kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kedua kita bersyukur kita lahir di zaman sekarang ini. Ya, yang keimanan itu tidak semesti ya harus sebagaimana imannya para sahabat. Kalau ada orang yang imannya sekarang ini sebagaimana imannya sahabat, ya itu udah tingkatan wali. Kalau untuk zaman sekarang ya udah tingkatan wali. Tak ada lagi yang dikhawatir di dunia nih. Tak ada yang khawatirkan. Ya urusan harta tak dikhawatirkannya, urusan apa-apa tak dikhawatirkannya. Itu udah tingkatan wali. Kalau macam kita wali-wali daya pula, ya belum lagi. Hatamkan dulu Aqidatun Najin. Baru bisa jadi wali murid. Iyalah, syarat wali itu akidah harus betul. Mana ada orang yang pahamnya Allah di aras jadi wali? Ada enggak? Coba tunjukkan sama saya. Mana orang yang mengatakan Allah bersemayam di aras, golongan mereka ada yang ulamanya jadi wali? Tak ada. Ya, orang yang mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, ada ulama mereka jadi wali? Tak ada. Karena syarat jadi wali itu akidah itu harus taslim, harus selamat. Akidahnya harus benar, ahlus sunnah wal jamaah. Mana ada wali-wali paham Syiah? Ada. Mana ada wali paham Khawarij, paham Mu'tazilah, ya paham. Udah hampir tersebut, nanti payah pula. Ya di sini ya ada paham apa itu tadi? Tak ada jadi wali. Ya. Tapi kalau paham wajib ada jadi wali, banyak. Ya. Paham satu itu tak ada jadi wali. Yang mana satu itu apa? Tanya Ustaz Isa. Ya, itu dia. Jadi itu aja gampangnya. Menandakan akidah itu betul atau tidak. Ada tak kalangan mereka jadi wali Allah? Ya, kalau tak ada kalangan mereka jadi wali Allah, udah akidah itu tak betul. Itu aja kesimpulannya. Ya, Allah bersemayam di atas arasy. Ya, dengan semayam yang layak baginya. Mana ulama mereka jadi wali? Yang punya karomah, yang kasyaf. Ya, tak ada. Nah, jadi kalau mau jadi wali, hatamkan Aqidatun Najin, paham awak, bisalah tuh jadi wali. Ya, walaupun setidak-tidaknya wali murid. Allah. Wali itu
banyak wiridnya. Wirid awak malam Jumat dapat nasi. Nah, bukan tuh jadi wali. Baca wirid tuh macam Rotibul Haddad, ya, Widur Latif, Hijib Syakron, amalan-amalannya itu banyak. Baca Rotibul Haddad setiap ba'da maghrib. Ya, insya Allah kita terhindar dari segala macam mara bahaya. Termasuk, ya, guru-guru kita mengatakan para habaib, orang yang mengamalkan Rotibul Haddad nggak akan kena corona. Ya, percaya nggak percaya corona itu ada, tapi saya percaya corona itu ada. Saya udah banyak menyaksikan orang-orang yang cemana bagaimana kena. Ya, saya nggak menganjurkan untuk percaya. Ya terserah masing-masing. Cuma amalkan Rotib Al-Haddad yang disusun, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Rotibul Haddad. Apa bacaan Ustaz? Panjang. Ya, nanti download aja di Play Store Rotibul Haddad. Kita di pondok pesantren kita, santri-santri itu kita wajibkan baca itu setiap pada maghrib. Ya, jadi ilmu-ilmu hitam sejenisnya atau apalah dia insya Allah bisa menyingkir daripada berkat Rotibul Haddad. Pagi baca Wirdul Latif. Ya, ba'da subuh baca Wirdul Latif. Ba'da subuh, ba'da maghrib, ya ba'da subuh Wirdul Latif, sebelum maghrib Wirdul Latif, ba'dal maghrib Rotibul Haddad. Nah, itu dia. Dan setiap selepas sholat 5 waktu hijib syakron. Wah, banyak betul. Nah, tapi mau jadi wali. Ya, wali murid. Pesantren-pesantren jarang yang buat amalan wirid-wirid untuk santrinya. Kecuali alumninya yang buat pesantren itu alumni Jawa atau Yaman. Ya, maaf nih ya, bukan membanding-bandingkan. Di mana pesantren yang baca Rotibul Haddad? Cari langkah. Ya, mengamalkan wirid-wiridnya aulia. Itu wirid-wiridnya aulia itu, wiridnya para wali. Ya, Rotibul Haddad, Wirdul Latif, Hijib Syakron, Hizbun Nawawi, Hibzul Bahar, ya hijib bahar kalau kita istilahkan, dan hizib-hizib yang lain. Nah, kita nih tak cuma harus butuh ilmu, tapi kita juga butuh ilmu batin. Ya, ilmu zahir itulah fikih, ilmu tauhid itulah ya ilmu zahir, ilmu batin kita itulah wirid-wirid itu tadi. Ya, wirid-wirid insyaallah. Hasil dari wirid kita akan mendapat warid. Nah, apa pula itu warid, Ustaz? Wirid di sini adalah amalan-amalan khusus yang kita baca secara rutin setiap hari. Wirid di sini bukan wirid malam Jumat dapat nasi berkat itu, bukan. Ya, nah, itu wirid perbaikan gizi. Ya, gizi jasmani. Kalau ini wirid memperbaiki, menambah gizi rohani yang dibaca setiap hari secara rutin. Itu tadi. Jadi Wirdul Latif tadi kalau kita baca setiap hari ba'da subuh rutin itu jadi wirid bagi kita. Rotibul Haddad kita amalkan, kita baca setiap hari ba'dal maghrib itu jadi wirid bagi kita. Tapi kalau sekali-sekali bacanya bukan jadi wirid. Ya, hanya ngambil berkahnya aja. Tapi kalau ingin menjadikan wirid amalan-amalan yang saya sebut tadi, kalau nanti mau diijazahkan, nanti di fotokopi pertemuan bulan depan saya ijazahkan. Ada sanadnya itu. Ya, dari guru saya ke gurunya sampai kepada penyusun wirid-wirid itu. Ya, ini saya ijazahkan nanti secara aja, secara umum aja dulu ya. Nanti kalau mau tertulis bila-bila masalah. Ya, karena ilmu itu harus pakai sanad. Ya, supaya cepat sampainya hajat-hajat itu harus ada ijazah daripada guru-guru. Nah, jadi wirid itu dibaca setiap hari rutin. Bahkan kalau tertinggal diqodho. Misalnya kita ba'dal maghrib mengaji, misalnya gitu kan. Sehingga tidak bisa mengamalkan Rotibul Haddad tadi. Diganti sebelum tidur atau apa, tak masalah. Yang penting hari itu jangan sampai tertinggal. Yang namanya amalan-amalan yang dibaca secara khusus secara tiap hari. Nah, itu baru jadi wirid. Tapi kalau sekali-sekali aja lagi galau, ya lagi akhir bulan belum dapat kiriman atau bonus, aku bacolah dia. Itu bukan jadi wirid. Ya. Jadi jadikan amalan itu sebagai wirid. Kalau sudah dibaca secara rutin jadi wirid, nanti datanglah warid. Warid itu apa? Anugerah yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan wirid.
Anugerahnya macam-macam, dimudahkan rezeki, ya, diberi kemudahan memahami ilmu, ya, mudah, mau ngaji apa aja masuk aja ke otak, dan tak lupa-lupa. Awak mengaji apapun tak masuk ke otak dan selalu lupa, ya gitu. Mungkin kurang wirid. Nah, bahkan yang aneh-aneh pun dikasih Allah kasyaf, ya, bisa mengetahui hati orang lain, bisa mengetahui kejadian-kejadian yang belum terjadi. Punya firasat dia. Bisa itu Ustaz? Ya bisa. Rasul SAW bersabda sendiri kok. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, kata Nabi. Kenapa? Karena mereka melihat dengan nurnya Allah Ta'ala. Jadi firasatnya tajam. Nah, itu namanya warid. Bahkan istiqomahnya dia membaca wirid itu juga termasuk warid. Ya, nah, ini solusi yang punya banyak masalah segala macam, yang punya sakit, ya. Mungkin saya dulu 3 tahun 4 tahun lalu sudah diponis dokter. Ini harus operasi nih, keluarga udah dipanggil, ya, tanda tangan. Ya, kalau nggak operasi kemungkinan 3 bulan mati, katanya. Sampai sekarang 4 tahun masih hidup. Walau kadang ada mendonyut sedikit, yang penting masih bisa mengaji. Nah, saya yakin itu karena keberkahan wirid. Ya, karena keberkahan wirid. Kalau tak, mungkin dah tak berjumpa kita di sini. Nah, itu dia. Amalin itu, ya, amalin. Jadi cari nanti Rotibul Haddad di download, ya, ataupun Wirdul Latif sama Hijib Sakron. 3 itu dulu. Ya, kita santri-santri di pondok saya itu saya wajibkan untuk membacanya secara berjamaah. Nah, dilatih dia supaya nanti kalau udah tamat dari pesantren biasa di rumah untuk mengamalkannya setiap hari. Nah, jangan sepele, jangan remeh. Karena itu amalan aulia. Cemana mau jadi wali? Kan gitu kan? Kalau wirid pun tak ada gitu ya. Nah, baik. Ada jam 10 nih. Tak apalah. Nah, ini bisa pulang agak lama dikit. Cuma jamaah bisa tidak nih? Bisa. Ustaz Isa aja yang bisa. Yang lain bisa tidak. Dikit lagi. Nanti habis itu tanya jawab. Supaya nanti bulan muka kita pembahasan baru gitu ya. Biar kita selesaikan dulu tentang apa tadi nih? Ahlul Fatrah. Bermula hadis ini yaitu barang yang diriwayatkan daripada Marwah. Ya, jadi tadi hadis tentang ayah ibu Nabi dihidupkan kembali ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian ayah ibu Nabi beriman kepada Allah dan Rasulullah. Artinya masuk Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun hadis itu dhaif, tapi ini dianggap sahih secara makna oleh ahli sufi. Ya, jadi begini, kadang hadis-hadis itu tidak ditemukan sanadnya secara ilmiah dalam bidang hadis. Ya, makanya dalam bidang hadis kadang disebut hadis itu dhaif. Tapi secara makna di kalangan para ahlul hikmah, orang-orang sufi menganggap hadisnya sahih secara makna. Banyak, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin penyebutan yang betul Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin. Kalau Ulumuddin jadi apa i'rabnya? Ya, Ihya'u, ya, Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin. Haza, ya, itu yang ada takdirnya haza, itu jadi mubtada, Ihya'u itu jadi khobar, wa huwa mudhaf, ulumi yaitu jadi mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf din, ya, jadi mudhafun ilaih jadi. Jadi yang betul lagi, yang benar penyebutannya Ihya Ulumuddin gitu ya, bukan Ihya Ulumuddin secara nahwu dia. Dalam kitab Ihya tadi itu banyak hadis-hadis yang dimaudukan Wahabi. Iya kan, betul? Ya, banyak hadis-hadis yang didoifkan Wahabi. Karena mereka meneliti hanya sebatas ilmiahnya saja, tidak secara maknawinya. Padahal makna-makna hadis yang ada di dalam kitab Ihya itu tidak menyalahi hadis-hadis sahih. Bahkan menurut cerita dari almarhum guru kita, yang saya juga pernah mengaji kitab Ihya itu dengan almarhum Ustadz Hafiz Yazid, beliau cerita Imam Ghazali tidak memuat hadis di dalam kitab Ihya kecuali dia nanya dulu kepada Nabi. Coba, berarti mau ketemu Nabi kapan aja bisa. Nah, itu tadi, ya, kalau udah tertanam mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Nah, itu insya Allah. Minimal dikasih mimpi ketemu Nabi seumur hidup aja udah alhamdulillah. Kita nggak akan bisa mahabbah, ya, cinta kepada Nabi kalau belum Nabi mencintai kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi mendalam, berarti karena kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya. Ya. Kenapa bisa muncul mahabbah, rindu kepada Rasul? Karena memang Rasul merindukan diri kita. Rasul mencintai kita, makanya muncul cinta kepada beliau. Tidak akan muncul rindu dan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi pun tidak merindukan dan mencintai kita. Caranya bagaimana kita supaya dicintai Nabi? Cintai juriyahnya Nabi, cintai ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sering kita panggil Habib, ya, Habaib, Sayyid. Kemarin kita udah jelaskan di sana. Cintai siapapun dari kalangan habaib tanpa terkecuali, walaupun kita nggak sepaham dengannya. Ya, seperti contoh Habib Quraisy Shihab. Tahu? Ya, Profesor Quraisy Shihab itu Habib atau tidak? Habib, Sayyid, juriyah Nabi itu. Walau kita tak sepaham tentang hukum jilbab, beliau mengatakan jilbab tak wajib bagi perempuan atau wanita. Silakan pendapatnya, jangan kita ambil. Ya, jangan kita ikuti kalau memang tak cocok dengan kita. Tapi orangnya tetap wajib kita hormati, kita muliakan. Jangan sampai lisan kita mencaci-caci juriyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya kita pernah mengata-ngatai beliau, istighfar banyak-banyak, itu juriyahnya Nabi. Ada pendapat Ustadz Gilo gitu misalnya. Apa katanya? Masa pula jilbab tak wajib bagi wanita? Orang gila dibilang. Ini cuman nak dapat syafaat Nabi. Cinta kita masih palsu. Ya. Cinta kita di dalam mencintai Nabi. Cinta kita di dalam mencintai juriyah Nabi palsu masih. Sebatas lisan. Kenapa? Kita cinta masih milih-milih. Mana Habib yang cocok itu kita ikuti. Mana tak cocok malah kita caci. Tak diikuti tak masalah, tapi jangan dicaci. Tidak sedikit Habib yang pahamnya Syiah. Tidak sedikit Habib yang berpaham Syiah. Silakan kita nggak ikut paham Syiahnya. Tapi yang perlu kita perhatikan, dia juriyah Nabi, ahlul baitnya Nabi. Tetap wajib dimuliakan dan dihormati. Sejelek-jelek, seburuk-buruknya juriyah Nabi itu ibaratkan sobekan Al-Quran. Coba bayangkan, sobekan Al-Quran walau sedikit, wajib enggak untuk dimuliakan? Udah, begitulah juriyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada juriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul baitnya Nabi yang tak sesuai ya dengan apa yang kita pahami, ya udah, kita tetap wajib memuliakan dan menghormatinya sebagaimana sobekan Al-Quran. Walaupun dia merupakan sobekan Al-Quran, apapun ceritanya wajib dihormati. Walau sobekan Al-Quran, coba bayangkan ini. Nah, seperti itu. Makanya kita katakan cinta kita kepada Nabi masih palsu semuanya. Ya, makom kewalian nggak akan terbuka kecuali bagi orang yang betul-betul tulus di dalam mencintai Nabi dan juriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak akan bisa jadi wali kalau nggak bisa mencintai Nabi. Pintu kewalian itu daripada mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mahabbah kepada ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Mungkin kita masih asing Habib Sayyid itu ya. Nanti pelan-pelan kita bawa sekali-sekali. Ya, Habib kemari di hari-hari besar lah. Muharram, Isra Mi'raj, Maulid, gitu ya, supaya kita makin kenal. Inilah ternyata juriyah Nabi, ya ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Jadi harus seperti itu, ya. Itu satu contoh. Maaf nih, semisalnya siapa yang nggak suka dengan Habib Rizik, betul? Banyak pendukungnya. Ya, ada juga Habib yang tidak sependapat dengan beliau, Habib Rizik. Jadi ketika kita hanya mencintai Habib Rizik saja,
tapi kita nggak mencintai Habib yang lain, yang bahkan nggak sepaham dengan Habib Rizik, itu namanya cinta palsu. Muhibbin itu apa? Dua-duanya dicintai, ya, dua-duanya dicintai. Urusan tak sepaham atau sepahamnya itu ya khair, silakan masing-masing. Makanya kita contohkan, ini Habib Quraisy Shihab dengan Habib Rizik. Kalau masih condong hati lagi kepada Habib Rizik, bahkan lebih membenci Habib Quraisy Shihab, nggak usah ngaku-ngaku cinta Ahlul Bait. Palsu cinta itu semua. Ya. Nah, tapi kalau kita cintanya sama, senang kita ke Habib Rizik. Tapi kita juga menghormati dan memuliakan Habib Quraisy Shihab. Nah, itu berarti cintanya itu tulus, ikhlas, ya, tanpa pilih-pilih. Nah, itu belajarlah kita untuk mencintai Nabi. Banyak baca sirah-sirah nabawiyah, ya, dengarkan, banyak membaca, mendengarkan akhlaknya Rasul, ya, tanpa kita sadari muncul itu mahabbah. Terutama banyakin sholawat. Tidak dikatakan, ya, ahlu sholawat kecuali minimal sehari 300 kali sholawat dalam sehari, ya. Tidak dikatakan, ya, ahlu sholawat, orang yang ahli sholawat, orang yang mahabbah kepada Nabi, bila mana sholawatnya kepada Nabi tidak sampai 300 kali dalam sehari. Minimal, ya, minimal. Sebentar, tidak sampai setengah jam itu. Ya, sholawat 300 kali tak sampai setengah jam. Cuma setan membisikkan di hati, banyak itu 300 kali. Paling belum awak coba. Kalau awak coba 15 menit paling selesai. Ya, baca sholawat. Lagi apa-apa baca sholawat. Ya. Kalau masih 300 koci, 1000 itu pun masih sedikit itu. Ya, 1000 dalam sehari. Tidak harus duduk sampai sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak mesti. Sampai berjalan beketo, daripada sendirian menghayal entah kemana-mana, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Terus ya, pakai sayyidina, ya, pakai sayyidina. Dah bahas lagi sayyidina. Itu aja pembahasan, tak siap-siap. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah, sampai situ dululah untuk pertemuan kita di malam hari ini, karena ini pertemuan pertama, campur aduklah kaji kita. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu daripada pembahasan batasan balik, ya. Batasan balik. Selebihnya yang bermula tadi bacalah sendiri sampai faidah itu. Itu tak perlu penjelasan pun pahamnya kita tuh. Ya. Jadi nanti pertemuan muka faidatun. Ini suatu faedah gitu. Bermula balik kanak-kanak itu, nah itu pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.